Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31. Tetapi kita akan membaca ayat yang ke-26 sampai dengan 28 saja. Demikianlah kata Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tema kita hari ini saudara adalah Imago Dei dalam bahasa Latin, yang artinya adalah gambar Allah. Saudara, kalau saudara ditanya, apa tujuan hidup saudara? Apa tujuan hidup manusia? Kira-kira apa jawaban Bapak Ibu Saudara? Saudaraku, Katekismus Westminster, pertanyaan dan jawaban pertama berkata bahwa tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah serta menikmati Allah setiap hari. Oleh karena itu saudara, maka Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa dirinya, yang disebut sebagai Imago Dei. Imago artinya gambar, Dei artinya adalah Allah. Apabila dikatakan manusia adalah Imago Dei, artinya manusia segambar dengan Allah. Menjadi gambar Allah adalah menjadi wakil Allah di dunia ini. Ini bukan semata-mata hak istimewa saudara, melainkan juga tanggung jawab. Semakin besar hak diberikan, semakin berat pula kewajibannya. Maka saudara, menjadi gambar Allah bukan hanya memiliki sejumlah potensi ilahi, tetapi juga menjadi gambar Allah artinya bagaimana mewujudkan potensi itu bagi kemuliaan Allah. Kalau demikian saudara, apa maksudnya Allah? Apa tujuannya Allah menciptakan saya dan Bapak Ibu saudara menurut gambarnya? Saudaraku, salah satu tujuan Allah adalah supaya saya dan Bapak Ibu saudara bisa mengelola dunia ini dan segala isinya untuk kemuliaan Allah. Kalau kita perhatikan tadi saudara, kata-kata yang digunakan untuk menyatakan tugas manusia itu seperti berkuasa. Taklukkanlah adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam konteks kekuasaan seorang raja. Dan beberapa penafsir saudara rupanya keberatan dengan hal ini. Karena menurut mereka, penafsiran seperti ini yang menyebabkan manusia merajalela dan mengeksploitasi alam ini dengan segala kerakusannya dengan dalih atas nama Tuhan. Berapa banyak kerusakan alam dan lingkungan yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup, dan itu disebabkan oleh ulah manusia. Namun saudara, kalau kita melihat bahwa pengaturan Allah atas manusia di sini sama sekali tidak membuka peluang untuk mengeksploitasi atas alam ini. Tidak ada saudara. Justru manusia diciptakan segambar dengan Allah. Allah punya tujuan supaya kita ikut memelihara dunia ini dan lingkungan kita. Yang pertama saudara, manusia diaturkan bukan untuk menjadi raja dunia. Ini yang penting. Kita diatur Allah bukan jadi raja dunia, melainkan mewakili raja, sang pemilik dunia. Tindakan manusia merusak alam milik Allah adalah tidak berkenan, bahkan berdosa di hadapannya. Yang kedua saudara, kerusakan alam berarti pula berkurangnya kenyamanan hidup manusia. Artinya konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan ilahi akan dirasakan paling berat justru oleh manusia itu sendiri. Karena itu saudara, tugas penguasaan yang dilakukan manusia sebenarnya mempunyai sifat penata layanan.
bukan hanya sekedar menguasai, mengeksploitasi, tapi juga artinya adalah penata layanan. Apa artinya, saudara? Artinya manusia berkuasa atas alam demi Allah dan bukan demi diri kita sendiri. Manusia diberikan mandat ini, saudara, semata-mata untuk memberlakukan tatanan yang teratur atas alam ciptaannya. Sebagaimana Allah juga telah mengatur alam semesta dari kekacauan mula-mula. Karena itu, saudara, kehadiran seorang Kristen dimanapun dia berada harus menimbulkan keteraturan pada alam sekitarnya. Karena apa? Karena kita adalah imago Dei. Saudara, dosa menyebabkan gambar Allah dalam diri manusia tidak berfungsi dengan benar. Gambar Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Manusia hidup bukan untuk kemuliaan Allah lagi, melainkan untuk memalukan Allah. Manusia hidup bukan lagi untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan diri sendiri yang bersifat merusak dan menghancurkan. Yang penting saya untung, yang penting saya dapat. Persoalan alam semesta lingkungan rusak itu bukan menjadi bagian saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini karena dosa, sehingga imago Dei itu menjadi rusak. Dan hanya satu jalan untuk memperbaiki gambar Allah itu, yaitu dengan mengizinkan Allah memperbaharui gambarnya di dalam diri kita oleh karya penyelamatan Yesus Kristus. Manusia adalah gambar Allah dalam pengertian menjadi wakil dan tanda kehadiran serta pemerintahan Allah di atas segenap ciptaan. Karena itu, saudara, kehadiran orang Kristen yang sudah diperbaharui kembali gambar Allah dalam dirinya melalui Yesus Kristus, menjadi imago Dei lagi oleh karena Yesus Kristus, sudah seharusnya membawa keteraturan dan keindahan pada alam ciptaan. Minimal, saudara, kalau saudara percaya sebagai gambar Allah, wakil Allah di dunia ini untuk mengelola dan juga mengatur dunia ini, rawatlah rumah dan lingkungan di mana saudara berada dengan indah, serta buanglah sampah pada tempatnya. Paling tidak itu bentuk kita, saudara. Kehadiran kita turut memelihara keteraturan dan keindahan alam semesta. Tuhan memberkati. Bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah. Pohon bunga, langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Di dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga, nyatakan ciptanya.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Ketika kami disebut sebagai Imago Dei, gambar Allah itu, bukan hanya kami sekedar diberikan sifat-sifat Allah, tetapi juga Bapa, kami adalah wakil Engkau di dalam dunia ini, yang Tuhan berikan wewenang untuk mengatur, untuk mengelola, untuk menjaga alam ciptaan yang telah Tuhan ciptakan. Karena itu Bapa, mampukan kami. Kalau kami meyakini bahwa kami adalah gambar Allah yang sudah diperbaharui dalam Yesus Kristus, maka di mana kami hadir, kami akan menghadirkan keteraturan, kami akan menghadirkan keindahan terhadap lingkungan, terhadap alam, terhadap segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami orang-orang Kristen yang pada akhirnya menampakkan gambar Allah itu, oleh karena kami begitu peduli dengan lingkungan kami. Minimal kami akan membuang sampah pada tempatnya. Berdoa pula Bapa, pada saat ini hamba-Mu mengingat untuk peneguhan nikah dari saudara Michael Angelo dan juga Jennifer Wirayang yang sudah semakin dekat. Ya Tuhan, tolong kedua calon mempelai supaya mereka juga terus hidup takut akan Tuhan. Dan ketika mereka sudah mengambil janji di hadapan Allah, maka mereka pun dapat menghadirkan Kristus itu dalam kehidupan keluarga. Segala sesuatu yang diperlukan, perjalanan daripada keluarga ketika ke Surabaya, Tuhan sertai. Dan biarlah kiranya nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan. Demikian juga hamba-Mu berdoa ya Bapa, untuk perjamuan kudus pada tanggal 5 Desember nanti. Tuhan tolong supaya masih ada waktu bagi jemaat untuk mempersiapkan diri dengan mengambil hosti, baik itu di gereja maupun pada salah seorang daripada penatua. Kiranya Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri dengan benar, dan pada akhirnya yang kami terima adalah berkat yang daripada Tuhan. Demikian juga hamba-Mu mengingat untuk Natal umum pada hari Minggu 26 Desember. Tuhan tolong segala sesuatunya, baik itu penatua, baik itu hamba-Mu yang akan mempersiapkan dalam liturgi, maupun juga pendeta Artines yang akan mempersiapkan dalam firman, maupun juga tim yang lain. Tuhan satukan hati kami, supaya melalui Natal ini kami diajar bagaimana kami memandang persaudaraan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.